anak-anakku kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang rangkuman tematik kelas 6 menuju masyarakat sejahtera, masih di tema 6 untuk subtema 3 pada materi pelajaran Bahasa Indonesia. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Tapi sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan tak lupa Pak Guru ucapkan terima kasih untuk yang subscribe video ini. Dan yang belum, tolong di subscribe ya. Pada rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 6 tema 6 subtema 3 ini membahas tentang informasi yang terdapat di dalam teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Pengertian dari teks non-fiksi adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal yang benar-benar terjadi. Sedangkan gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Hal yang pertama dilakukan dalam menentukan gagasan utama, yaitu membaca seluruh kalimat di dalam paragraf. Pengertian kalimat utama itu sendiri adalah kalimat utama merupakan kalimat yang berisi tentang gagasan utama di dalam sebuah bacaan. Oleh karena itu, kalimat utama harus juga disertai dengan kalimat penjelasan untuk memaparkan sebuah isi dalam paragrafnya. Sedangkan pengertian kalimat penjelas adalah kalimat penjelas merupakan kalimat yang digunakan sebagai penjelas isi apa yang dimaksud dari dalam bacaan tersebut. Selanjutnya, kita bisa menentukan informasi penting di dalam paragraf berdasarkan ide pokok. Ide pokok bisa ditemukan pada kalimat utama, dan kalimat utama terletak di awal atau di akhir setiap paragraf. Kemudian, kita akan belajar berdasarkan letak kalimat utama jenis-jenis paragraf. Untuk jenis paragraf yang pertama disebut dengan paragraf deduktif. Kemudian yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf campuran. Dan yang keempat adalah paragraf ineratif. Jadi, untuk jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, itu terdiri dari 4 paragraf. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, paragraf deduktif. Pengertian dari paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan kalimat-kalimat setelah kalimat utama disebut kalimat penjelas. Contoh dari paragraf campuran adalah sebagai berikut. Hutan mangrove memiliki karakteristik tertentu. Tumbuhan di dalam hutan semacam ini didominasi dengan tumbuhan oleh tumbuhan bakau. Maka orang sering menyebutnya hutan bakau. Hutan mangrove terdapat di perairan Payau, perairan antara campuran air asin dan air tawar. Akibatnya, hutan mangrove dipengaruhi oleh pasang surut laut. Itulah beberapa ciri yang dimiliki hutan mangrove. Kalimat di atas adalah contoh paragraf campuran. Kalimat yang digarisbawahi dari paragraf di atas menunjukkan kalimat utamanya, sedangkan kalimat-kalimat di belakangnya merupakan kalimat penjelas. Kemudian yang keempat adalah paragraf ineratif.
Pengertian dari paragraf ineratif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Kalimat penjelasnya mengapit kalimat utama. Contoh dari paragraf ineratif adalah sebagai berikut. Meskipun sudah kedaluarsa, kandungan bahan kimia pada obat-obatan yang kita konsumsi tidak akan pernah hilang dan justru akan menimbulkan bahaya jika obat-obatan tersebut dibuang di sembarang tempat. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak membuang obat-obatan ke sembarang tempat. Sebagai gantinya, kita dapat mengembalikan obat-obatan tersebut ke pihak apotek atau rumah sakit untuk dihancurkan. Kalimat yang digarisbawahi dari paragraf di atas menunjukkan kalimat utamanya, sedangkan kalimat-kalimat di depan dan di belakangnya merupakan kalimat penjelas. Baik anak-anak, itulah tadi materi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya.